Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jember dan masih bersama dengan pimpinan Bulog Cabang Jember, Mas Ade. Ya. Terkait dengan bagaimana kemandirian pangan, seperti halnya salah satu asas cita dari Presiden Prabowo adalah swasembada pangan. Begitu. Apa ada upaya dari Bulog sendiri untuk bisa membantu mengupayakan program ini, Mas Ade? Iya. Jadi untuk program swasembada pangan ini bagian dari asas cita Bapak Presiden. Kami telah melakukan sinergi dan kolaborasi dengan beberapa stakeholder seperti halnya TNI yang menjadi prioritas kami, kemudian dari Dinas Pertanian, kemudian dari sisi asosiasi kita juga bekerjasama dengan seluruh mitra di sini dalam organisasi konteksnya itu seperti HKTI, KTNA, Perpadi. Nah, ini kita harus mendukung apa yang diinginkan sebagai wujud untuk menciptakan swasembada pangan yang ada di Indonesia. Tentunya sampai hari ini pun kami terus melakukan upaya itu untuk membangun komunikasi yang baik dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat desa dan juga sampai dengan tingkat lahan pertaniannya itu sendiri. Salah satu yang sering menjadi kendala adalah minimnya lahan pertanian, begitu ya. Apalagi padi yang saat ini sawah-sawah sudah berubah menjadi pemukiman masyarakat, begitu. Apakah Bulog sendiri juga mengalami kendala terkait dengan alih fungsi lahan ini sehingga serapan dari petani lokal ini makin drastis, utamanya di Jember sendiri? Bagaimana, Mas Ade? Ya, kalau terkait dengan alih fungsi lahan ya, Mbak ya. Mbak Pia, itu kalau kami sifatnya itu kan untuk mendukung swasembada pangan dalam hal penyerapannya ya. Nah, tentunya kalau dari aspek terhadap luasan areal pertanian yang istilahnya itu ada pengurangan itu menjadi suatu wujud pemerintah juga untuk dilakukan pengembangan lagi. Nah, sampai hari ini pun pemerintah khususnya di Kabupaten Jember itu terus melakukan upaya luas tambah tanam. Jadi terhadap lahan yang telah dilakukan pengalihan itu dilakukan pergantian terhadap luas tambah tanam ini supaya optimalisasi terhadap hasil produksi pertanian itu meningkat. Ada luas tambah tanam. Sistemnya bagaimana itu, Mas Ade? Nah, kalau untuk sistemnya sendiri itu kan permintaan langsung dari Kementerian Pertanian dalam rangka perluasan areal yang selama ini mungkin telah dijadikan bangunan, mungkin telah dijadikan pengalihan terhadap perkebunan jalan, dan itu diciptakan kembali yang namanya luas tambah tanam untuk mendukung dan mendorong optimalisasi terhadap hasil produktivitas pertaniannya itu sendiri. Mungkin nanti bisa kita lihat nanti dari datanya Dinas Pertanian itu kan banyak dari lahan itu lahan yang sifatnya reguler dengan lahan luas tambah tanam itu tersendiri sifatnya. Baik, untuk lahan di Jember berapa banyak yang potensial dijadikan ini pertanian? Ya, kalau berdasarkan data, Mbak ya, data yang kami ketahui untuk di areal Kabupaten Jember itu informasi yang kami terima totalnya itu ada sekitar 87.000 hektar luas area pertanian. Nah, berarti kan ini kan suatu keberhasilan dari pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pertanian itu meningkatkan jumlah penambahan luas areal ini yang awalnya dari 83.000 menjadi 87.000 hektar. Jadi ada suatu peningkatan lah. Jadi dengan segitu banyak sebenarnya lahan yang bisa digunakan, kita untuk bisa berkontribusi dalam stok nasional ini begitu besar kesempatannya ya, Mas Ade? Betul, begitu besar. Nah, terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat ini kerap kali mendengar bahwasanya anak-anak muda sekarang yang enggan menjadi seorang petani karena kurang sejahtera, begitu ya, Mas Ade? Dengan adanya klaim seperti itu ataupun isu seperti itu, apakah pemerintah nanti bisa mengupayakan betul bagaimana pertanian ini menjadi sektor yang begitu utama salah satunya. Dan ketika menyerap gabah petani ini dengan harga yang menguntungkan petani, tentunya ada peran juga dari Bulog. Ya, jadi gini Mbak Pia, memang kalau kita melihat dari kondisi saat ini ya, semua itu petani banyak mengalami penurunan ya dari untuk mata pencarian dia sebagai petani. Rata-rata itu tadi salah satu faktor harga penjualan atau harga beli gabah itu di bawah rata-rata atau di bawah HPP. Di satu sisi tengkulaknya itu juga melakukan pembelian itu tidak memperkirakan bahwa
berapa aspek produksi yang dikeluarkan oleh petani itu sendiri dan biaya pengolahan. Nah, ini kan menjadi suatu aspek yang pemicu mereka itu para petani generasi petani milenial atau penerus itu yang istilahnya tuh tidak ada keinginan minat untuk menjadi pertanian. Nah, dengan adanya HPP terbaru yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini melalui Badan Pangan Nasional, itu tentunya mendukung dan meningkatkan stimulus para petani muda untuk bisa kembali bercocok tanam di lahan pertanian. Seperti itu. Salah satu upayanya apa yang menurut Anda paling efektif dilakukan ke generasi muda ini, Mas Ade? Kalau menurut saya itu kan mereka itu harus dilakukan edukasi ya. Edukasi dulu seperti apa pengembangan pola teknologinya, kemudian cara penanamannya ya. Nah, hal yang paling penting itu pendampingannya, Pak. Dan mereka juga harus diberikan dorongan dan semangat. Karena kan kita juga tidak mudah kalau untuk merubah keinginan seseorang itu menjadi keinginan kita, seperti itu. Dalam halnya begini, kalau dia inginnya menjadi petani tembakau, dipaksa menjadi petani untuk pertanian padi, itu sulit untuk mengajak mereka. Tentunya kan beda ya? Berbeda. Nah, tentunya ini kan ada hal-hal khusus yang bagaimana kita penanganan mereka itu supaya mereka tuh punya keinginan supaya mereka ingin melakukan penanaman di padi. Mas Ade, untuk pengembangan industri dari basis beras ini menurut Anda bagaimana? Kalau pengembangan industri, beberapa aspek yang perlu kami sharingkan di sini, Mbak ya. Tentunya kalau untuk pengembangan industri sendiri tidak hanya kita itu melihat berapa beras yang kita miliki, tetapi tahapannya yang pertama itu pemilihan bibit varietas yang unggul, kualitas yang baik, kemudian teknologi pasca panennya atau pengolahan seperti apa. Nah, dari situ juga kita juga melihat konsentrasi dan ketersediaan barang secara kontinu. Nah, dan hasil itu juga kita juga melihat varietas atau produk ataupun itu kualitas beras yang berbeda dari yang diciptakan oleh produsen lain. Nah, itu yang menjadi suatu kelebihan untuk pengembangan industri. Baik, mungkin secara singkat terakhir Mas Ade, pesan Anda untuk masyarakat utamanya dan petani terkait dengan bagaimana produksi beras lokal ini ke depannya. Silakan. Ya, tentunya kalau untuk petani dan masyarakat di Kabupaten Jember, itu juga kami berharap dalam rangka untuk meningkatkan mutu, kualitas beserta dengan industri pengembangan bisnis dalam rangka sektor perberasan kita ini, kami sangat berharap sekali bahwasanya untuk perubahan kita ke depan, pertumbuhan dari tingkat produktivitas ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, tentunya dari segi kualitas produk gabah maupun beras itu bisa menjadi suatu penopang kami dalam rangka percepatan dalam hal penyerapan juga gabah yang ada di Kabupaten Jember. Nah, ini juga yang akan menjadi suatu ujung tombak kami di tingkat petani bahwa Bulog saat ini dengan penugasan dari Bapak Presiden itu akan terus melakukan penyerapan gabah di tingkat petani maupun beras di tingkat penggilingan karena ini menjadi suatu wujud terhadap program swasembada pangan Indonesia. Baik, dan tentunya kita juga perlu mengupayakan diversifikasi pangan ya, Mas Ade. Karena tidak melulu kita harus bergantung pada beras. Betul. Kita kembali bagaimana alam juga menyediakan banyak hal ragam makanan bagi manusia. Terima kasih Mas Ade atas segala informasi yang diberikan. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, tadi perbincangan kami bersama dengan pimpinan Bulog Cabang Jember, Mas Ade. Semoga bermanfaat utamanya untuk petani, masyarakat, dan konsumen beras, pedagang juga. Dan semoga Ramadan kita bisa melakukan ibadah dengan lancar. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.